Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat DPF semuanya. Kali ini masih bersama saya Anissa Prastiwi. Dan saya tidak sendiri, karena saya ditemani dengan host yang gak kalah kece. Ada Abang Dah. Halo Kanisa. Iya halo. Kenalkan dulu namanya Bang. Tak kenal maka tak sayang. Dengan Abang Dah siapa Bang? Sip. Halo sobat DPF. Kenalkan saya Lahir Sregar. Kali ini saya akan memandu dengan Kanisa untuk program Community Talk. Nah sebenarnya Community Talk itu tuh apa sih Bang? Ini kan program baru nih ya. Nah itu Community Talk itu seperti apa Bang? Oke, mungkin ngejelasin sedikit ya tentang program Community Talk. Jadi kita di Community Talk ini bakal lebih ngulik nih kira-kira komunitas itu seperti apa. Dan kemudian apa aja sih kegiatan-kegiatan kebaikan-kebaikan yang telah dilaksanakan oleh komunitas tersebut gitu Kanisa. Oke, nah gitu sahabat DPF. Nah sahabat DPF, karena di depan kita nih bisa lihat sendiri ya, ada berbagai macam kopi. Karena hari ini kita kedatangan narasumber yang gak kalah kece dari hostnya. Siapa Bang? Ihsan Iskandar. Wes, Ihsan Iskandar. Oke, apa kabar Bang Ihsan? Ya alhamdulillah sehat. Bagaimana Bang Ayar? Sehat Alhamdulillah ya? sehat. Alhamdulillah. Bisa sehat ya? Oh iya. Kita tanya juga. Sampai lupa ya Bang ya. Alhamdulillah sehat. Bang Ihsan mungkin sekarang kegiatannya apa Bang di belakangan ini? Belakangan ini saya fokus di usaha berjamaah berbasis amal kopi masjid. Kopi masjid. Iya. Okay. Nah jadi sebenarnya kopi masjid itu komunitas atau perusahaan atau seperti apa tuh Bang? Oh iya. Pertanyaan menarik sekali dari Kak Nisa ya. Saya sebenarnya nggak manggil kakak ya karena satu sekolah ketika SMA dulu. Terkait kopi masjid, dibilang komunitas iya, dibilang perusahaan iya. Oh. Karena kopi masjid itu sudah menjadi badan legal hukum perusahaan yaitu CIVI. Nah, jadi kopi masjid itu sedikit rumit sih untuk menjelaskannya, tapi saya akan coba untuk menjelaskan secara komprehensif jadi semua bisa ngerti. Dan ini adalah konsep yang sangat baru sekali gitu. Mungkin bisa jelasin nggak Bang, kopi masjid ini ngapain aja dan mungkin kegiatannya apa aja gitu Bang? Mungkin sobat Yusuf, sobat DPF di rumah tuh ada yang pengen tahu gitu Bang. Oh iya, ini kopi masjid itu awal mulanya ya Mas ya, Kak Nisa ya. Latar belakangnya ialah berawal dari keprihatinan kami melihat infak masjidnya semakin berkurang. Kita tahu pandemi corona sangat memberikan efek kepada siapapun ya. Dan juga masjid lockdown, banyak jamaah tidak ke masjid. Itu berdampak kepada apa? Infak masjidnya. Jadi kita melakukan penelitian dari kopi masjid bahwa 60% lebih itu masjid dalam keadaan saldo di bawah 1 juta. Padahal masjid harus membayar uang listrik, uang air, atau gaji marbot. Kalaulah saldo tidak ada untuk bayar ketiga hal ini, apa yang terjadi untuk masjid? Ya kita takut tutup kan seperti itu. Kita memang perlu jaga imun di ketika pandemi, tapi kan jaga iman wajib juga ya Bang ya? Bang ya. Iya benar. Jadi dari situlah kopi masjid hadir dengan konsep amalnya. Jadi sekarang awal mula cerita dari April 2020 ketika semua tutup nih pandemi corona, semua usaha bisnis. Kopi masjid ada. Berdiri itu lucunya sekali dan sangat challenge ketika waktu itu. Kopi masjid hadir di Masjid Abidin di Jalan Brigjen Katamso. Dan alhamdulillah kita di bulan pertama udah bisa memberikan infak 500.000 dan itu udah menjadi kebanggaan untuk kita. Dan sekarang kopi masjid itu konsepnya nih ya saya ceritakan ya. Konsepnya ini konsep baru. Tadi amalnya mungkin udah jelas ya. Setiap ada orang beli kopi, produk lah di kopi masjid, itu akan otomatis by system menjadi infak ke masjid. Jadi di kopi masjid itu kita bilangnya komunitasnya itu mungkin istilah itu jamaah. Ini kita adalah kumpulan dari dari orang-orang yang memiliki keinginan untuk memakmurkan masjid, menyelamatkan masjid dari pandemi corona, dan kita sebut kita adalah jamaah. Ya, kita sebut kita adalah jamaah. Dan orang-orang yang tergabung ini adalah orang-orang expertise dalam bidang-bidangnya. Ada yang expertise dalam marketing, ada yang expertise dari coffee shop, ada yang expertise juga di bidang IT. Dan di expertise bagian IT kita membuat aplikasi yang seharga 100 juta. Kita keluarkan dana untuk transparansi sekali terkait kopi masjid karena ini amal ya. Kita tidak boleh main-main. Contoh nih, Bang Ayar beli di kopi masjid, beli sangir misalnya, sangir itu kopi susu ya, 12.000. Beli di baristanya, barista nginput, ting di HP BKM seperti di WA, masuk ada orang beli,
detail dengan infaknya berapa, profitnya berapa, mudharobahnya berapa. Berarti real time ya Bang ya? Benar sekali, real time. Mau kapanpun dimanapun BKM tahu. Kita pun nggak bisa bohong kopi masjid kan gitu, karena ini verifikasi 2 langkah. Ini mungkin udah jelas ya terkait amal. Dan mudharobah bagi hasilnya, profitnya adalah 40% masjid, 30% jamaah nanti saya jelaskan lebih lanjut lagi ya. 20% untuk pengelola kopi masjid, 10% untuk distribution center. Jadi masjid lah pemegang profit terbesar. Karena memang kopi masjid ingin ini benar-benar eksklusif ke kopi masjid, eksklusif ke masjid. Oke. Iya. Iya, sebelum kita membahas lebih jauh nih Bang, berarti gitu sobat DPF, bahwa visi utama dari kopi masjid ini adalah untuk memakmurkan masjid, apalagi bermula karena pandemi ya Bang ya. Benar. Jadi kami pengen tahu nih sama Bang Ahyar, awal mula bisa terbentuk gitu, kayaknya itu kan sesuatu yang di luar manusia, orang awam gitu ya, bisa membentuk sebuah usaha yang tujuan utamanya untuk masjid. Karena di mana-mana kalau buat usaha untuk keuntungan pribadi. Nah, jadi awal mulanya itu gimana Bang? Siapa yang mencetuskan itu gitu? Ya. Jadi tadi yang saya katakan ada salah satu founder kita, beliau adalah expertise di coffee shop, sangat terkenal sekali di negeri jiran di negeri Malaysia, tetapi orang Indonesia. Dia sebenarnya awal mula bersama ada 2 investor lainnya, itu ingin mencari profit, jadi membuat sebuah coffee shop di Simpang gitu, Simpang Pos Kopi gitu namanya, dan itu sangat profit sekali. Tapi apa yang dikatakan yang founder kita ini adalah, udahlah kita nyari akhirat saja sekarang, jangan kejar dunia. Nah, disitulah ada kopi masjid lahir dengan usaha amalnya. Kita memberanikan konsep baru, juga investor berani memberikan begitu banyak investasi, dan alhamdulillah atas izin Allah, pada awalnya kami berpikir ini nggak akan berhasil, tetapi ada saja bantuan dari Allah itu. Seperti kita, ini informasi ya, kemarin dalam acara bergengsi nasional yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia atas nama lomba International Syariah Economic Festival yang ke-7, ada temanya itu wirausaha berbasis masjid. Nah, itu se-Indonesia Raya ikut dengan ratusan juta hadiahnya. Setelah difilter 1 bulan, ternyata hanya 24 yang berhasil lolos. Salah satunya adalah kopi masjid. Di Medan ada 3. Dan alhamdulillah 3 bulan lomba, sangat ketat sekali. Kopi masjid menjadi juara yang mewakili 1 pulau Sumatera. Padahal yang paling muda ketika itu masih berumur 3 bulan, belum bisa jalan lah kalau bayi kan seperti itu ya. Masih baru belajar ngomong gitu ya Bang? Alhamdulillah, iya benar, masya Allah. Baik, mungkin pertanyaan besar nih Bang, kenapa kok kepikirannya produknya itu kopi gitu? Kenapa nggak makanan yang lain atau apa? Atau mungkin kedepannya bakal ada inovasi produk Bang? Mungkin barangkali. Itu menarik sekali pertanyaan Bang Ahyar. Kenapa sih kopi? Kan banyak ya, bisa kebab, bisa makanan-makanan lain gitu ya, produk-produk yang lebih unggul, boba atau bagaimana. Kami melihat kopi ini kan sangat diminati oleh para remaja, ya, para kita ya, para milenial, para generasi Z. Masjid itu kan semakin sepi sekarang. Yang diisi siapa? Para orang tua. Di mana anak mudanya? Dan inilah yang kami alami di Abidin, dan itu berhasil. Kami ingin mengajak para remaja itu paling tidak enggak asing lah dengan masjid. Itu aja minimal, tidak asing dengan masjid. Nanti kalau udah nggak asing dengan masjid, dia akan sholat ke masjid. Ini terjadi di Abidin. Jadi nih ada remaja, dia ngopi di Masjid Abidin. Azan, malu dia nggak sholat, tanggung rasanya. Sholat dia akhirnya. Masya Allah. Secara nggak langsung ini salah satu bentuk dakwah ya Bang. Nggak hanya memakmurkan dalam bentuk pembangunan masjidnya aja, tapi untuk meramaikan juga ya. Benar sekali. Terlebih juga untuk meramaikan masjid, kita juga ingin meningkatkan perekonomian umat di sekitar masjid, yaitu dengan cara baristanya ya, yang membuat kopi itu, kami membuat pelatihan yang seharga jutaan itu gratis kepada remaja masjid tersebut. Contoh nih, Masjid Abidin, baristanya ada remaja masjid, pelatihannya kita gratiskan semuanya, kita gaji per bulan, dan ini sudah 6 alhamdulillah, berarti 6 dikali 2 kalau barista berarti ada 12 remaja masjid yang kita pekerjakan, dan mereka mendapat uang bulanan.
Baik, Bang Ihsan bisa cerita nggak kira-kira saat ini Kopi Masjid sudah menjalankan kerjasama atau sinergi dengan komunitas apa saja? Dan kira-kira kalau orang pribadi ingin mendaftar seperti apa, Bang? Oh ya, ini menarik sekali. Mungkin tadi ketika kita udah jelasin ya mengenai bagaimana Kopi Masjid ini berjalan di usaha amalnya ya. Tetapi usaha berjamaah bagaimana? Iya. Karena Kopi Masjid itu adalah usaha berjamaah berbasis amal. Nah, berjamaah ini adalah misalnya nih Bang Ahyar tanya, siapa sih pemilik outlet Kopi Masjid Abidin itu? Jawabannya adalah 100 orang jamaah Bang Ahyar. Dulu kita itu jika ada yang ingin ikut, contoh nih Bang Ahyar ya, ingin ikut menjadi pemilik kopi masjid, ingin ikut Fawaidul Jamiah, cukup dengan membayar mahar 700.000, Bang Ahyar akan mendapatkan fasilitas. Yang pertama itu menjadi pemilik kopi masjid, ditandai dengan didapatkannya aplikasi Al-Barik. Jadi yang tadi yang BKM dapat, tiap ada orang beli ting di BKM, di HP abang juga ada, jelas detail dengan Bisa mudah. pantau juga ya Bang ya? Benar Melalui sekali. aplikasi. Lalu yang kedua, abang akan dapat sertifikat kepemilikan kopi masjid. Jadi secara legal abang benar-benar adalah pemilik usaha amal outlet kopi masjid. Jadi ada buktinya gitu Bang ya? Bener. Kita memang pemilik gitu. Bener. Masa iya sih kita buat jahat aja yang sombong, buat baik kan sombong juga. It's okay kan kalau bisa menginspirasi seperti itu. Yang ketiga adalah mudarobah bagi hasil Bang. Karena tadi saya udah jelaskan ya. Tadi mudarobah yang dipakai oleh kopi masjid bagi hasilnya ialah 40% ke masjid, 30% jamaah, 20% ke pengelola, 10% distribution center. Nah, 30% itulah untuk Bang Ahyar dan 100 jamaah lainnya. Nah, sekarang alhamdulillah kita udah dibantu oleh Koperasi Sumut. Dan kemarin alhamdulillah lagi ketika Oktober kita menang International Syariah Economic Festival yang ke-7 yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia. ISEF ya Bang ya? Benar sekali ISEF. Ini biasa orang ekonomi syariah sangat tahu nih ya, sangat tidak awam gitu. Nah, alhamdulillah ada temanya wirausaha berbasis masjid, itu diikutin secara nasional raya, ratusan ikut, dan kopi masjid terpilih menjadi 24 besar dan dilombakan lagi selama 3 bulan. Dan alhamdulillah kopi masjid menjadi juara satu-satunya mewakili satu pulau Sumatera, walaupun itu adalah usaha yang paling mudah. Nah, dan juga kita mendapat bantuan dari koperasi modal untuk memberikan atau mendirikan satu outlet kopi masjid. Jadi misalnya nih Bang Ahyar atau Kak Nisa mau ikut ya, atau sobat DPF TV mau ikut, cukup daftar saja. Cukup daftar, Bang Ahyar daftar gitu, chat saya ingin menjadi pemilik kopi masjid. Ya yang apalah yang sedang terbuka gitu ya, Istiqomah atau Masjid Musabihin. Udah, nanti Bang Ahyar akan mendapatkan fasilitas seperti membayar mahar modal. Yaitu yang pertama tadi ada Al-Barik, ada dapat sertifikat kepemilikan, Bagi hasil mudharabah. bener, dapat mudharabah bagi hasil Modalnya lagi. 700.000 ya Bang? Bener, dan itu udah nggak bayar itu lagi, 700.000 itu udah ditiadakan. Jadi daftar tanpa modal, dapat modal, keuntungan. sama sekali. Itu kan mind blowing ya gitu ya, dapat keuntungan kita nggak keluarin apa-apa. Tapi harus digarisbawahin bahwa karena kopi masjid sudah komitmen kepada para jamaah, tidak perlu lagi bayar mahar modal. Paling tidak kita minta komitmen sedekahnya. Contoh nih, Bang Ahyar udah menjadi pemilik kopi masjid. Ya, Bang Ahyar otomatis dong harus membesarkan kopi masjidnya. Kalau ngopi, ya ngopilah di kopi masjid toh sambil berinfak. Kalau nggak ngopi, ya ajak teman-temannya. Nanti itu secara sistem itu akan Bang Ahyar yang beli, akan secara khusus ada profit keuntungan untuk Bang Ahyar. Atau kalau Bang Ahyar nih atau Kak Nisa lagi di pulau mana gitu, Kak Nisa lagi di Turki misalnya ya. Amin. Cukup ikut sedekah kopi Jumat, bisa bayar pakai QRIS atau transfer rekening 10.000 satu botol. Karena kita tiap Jumat nih ya membagikan 200 sampai 300 botol minuman kopi gratis, botol minuman juga yang lain. Ke setiap Gratis, masjid setiap atau masjid yang udah ada masjid yang kopi? udah ada kopi masjidnya. Oke. Dan sekarang kita sudah terhitung lebih dari 10.000 botol udah kita bagikan dari bulan April sampai Desember. Sampai Desember ya Bang? Benar, itu
luar biasa 2000 sekali. botol. Wah, luar biasa. Insya Allah. 20.000 botol itu. Iya benar sekali. Nah jadi buat sobat DPF tadi udah mendengarkan ya caranya ketika ingin bergabung tinggal chat aja salah satu perwakilan dari Kopi Masjid ya Bang. Benar. Nah salah satunya boleh Bang Ihsan nih, boleh di chat teman-teman yang ingin gabung karena manfaatnya itu emang gak hanya dunia tapi akhirat ya Bang ya. Benar sekali. Nah Bang kalau tadi berdirinya dari April sampai Desember bener, Ya. sejauh ini udah berapa banyak sih Kopi Masjid yang ada di masjid-masjid dan sudah berapa banyak anggotanya nih sekarang Bang? Oh ya. Berapa banyak anggotanya? Mungkin sebelum itu tadi ada sedikit pertanyaan ya mungkin kecil. Terkait jamaah tadi, misalnya nih Bang Ahyar sama Kak Nisa udah daftar komitmennya ya sedekah tadi ya. Iya. Misalnya ini ada pertanyaan, dia udah gabung di jamaah, tapi nggak pernah belanja di Kopi Masjid, nggak pernah namanya yang ngajak kawannya, nggak pernah sedekah kopi Jumat, atau paling minimal sekali di status WA-nya nggak ada tentang Kopi Masjid. Gak nge-share tentang Iya. Kopi Masjid gitu. Maka apa yang terjadi nih? Dia akan tetap mendapat mudharabah bagi hasil. Tetapi Iya. itu jatuhnya adalah masjid berinfak ke dia. Kenapa? Kopi Masjid bisa saja nggak memberikan mudharabah karena dia nggak komitmen ya. Bener. Tapi masjid udah bilang, janganlah Kopi Masjid, kasih aja, kasihan. Nah, gimana rasanya kalau Nisa nih diinfakkan oleh masjid? Gimana Ada rasanya? beban Iya. malu sendiri ya Bang ya. Benar, itu. Lalu terkait tadi pertanyaan Nisa, Outletnya di mana aja? outletnya di mana saja dan bagaimana keanggotaannya sekarang? Kita alhamdulillah sejak April itu udah ada di Masjid Abidin. Yang pertama di Masjid Katamso Ya. di Kecamatan Medan Maimun. Lalu yang kedua di bulan Agustus itu kita ada di Kopi Masjid Istiqomah Jalan Dr. Mansur Kecamatan Medan Sunggal. Yang ketiga di bulan yang sama Agustus kita ada di Madani di Marelan Pasar 8 di tempat markas Jamaah Tabligh. Yang keempat itu ada lahir ketika bulan September itu Kopi Masjid Al Musabihin di Masjid Musabihin Komplek Taman Setia Budi Indah 1. Lalu di bulan Desember kita ada di Kopi Masjid Raya Aceh Sepakat Jalan Mengkara di Petisa Tengah. Lalu yang terbaru ini baru di bulan Januari kita ada Kopi Masjid Al Musannif itu di Jalan Cemarak. Oke, di Cemara. Nah, kita jadi sudah ada 6 nih Totalnya di 6 ya, iya. Bang? Kalau orang Medan mungkin dengan masjid itu familiar banget ya sebenarnya. Iya. Cuman ya lagi-lagi gimana kita bisa mensosialisasikan kepada remaja-remaja khususnya milenial sekali Bang ya. Iya. Untuk lebih gemar lagi kalau yang nongki-nongki biasanya di kafe-kafe biasa, Iya. yuk beralih ke kopi masjid gitu Benar ya Bang. sekali. Cocok. Berarti kita harus campaign lebih dalam lagi untuk bisa minum kopi sambil berinfak tadi. Iya, kalau kita logonya ngopi sambil sedekah Ngopi gitu. sambil sedekah. Nikmatnya Sambil sampai ke sedekah. akhirat insyaallah. Nikmat sampai ke akhirat ya Bang. Kalau mungkin tadi kelewatan ya Bang, mungkin saya pribadi sudah tertarik sekali untuk bisa Oh, iya. mendaftar gitu. Kanisa mungkin juga ya. Mungkin tadi bisa sebutin nomor handphone gitu Bang, mungkin Oh, sobat iya. DPF TV yang mau gabung gitu ke nomor mana Bang? Oh ya. Ini sebelumnya agak jawab juga tadi pertanyaan yang Nisa, kita udah ada 6 outlet itu udah terkumpul sekitar 250 jamaah. 250. Nah, dan ini sangat cepat penuhnya. Jadi ini kayaknya Bang Ahyar dan Kak Nisa ini harus segera gabung nih. Harus gercep Soalnya ya, Bang, ya. kapan lagi masih muda kita udah beramal jariah gitu. Iya benar. Kapan lagi Tanpa gitu. modal lagi. Bener. Dan kalau saya pribadi ya, kalaupun saya kan menjadi pemilik kopi Masjid Abidin juga ya, salah satu 100 jamaah. Minimal kalau saya meninggal nanti adalah amal jariah saya tetap Ih, jalan. benar sekali. Adalah di grup WA itu 99 orang mendoakan saya kalau saya meninggal. Itu minimal sekali ke saya itu. Nah, terkait kalau ingin bergabung Bang Ahyar, Kak Nisa cukup hubungin kontak center Kopi Masjid. Itu nomornya adalah 0811 6025 343. Atau kunjungin website kami www.kopimasjid.com. Atau di Instagram kami, media sosial kami ada Kopi Masjid Indo dan Facebook kami Kopi Masjid Official. Oke, jangan lupa nanti ada di bawah ini ya teman-teman. Iya, Jadi teman-teman bisa lihat sendiri dan langsung kunjungi website resminya ya Bang. Benar. Gitu. Bang, pertanyaan besar nih Bang, kan Ya. biasa di masjid-masjid itu gambarnya seperti apa Bang? Apakah ada outletnya? Mungkin teman-teman atau sobat DPF TV di rumah yang pengen nongki-nongki gitu Bang ya, Iya. nongkrong-nongkrong sambil ngerjain tugas mungkin itu tempatnya gimana sih Bang? Boleh kasih gambaran nggak? Oh, sobat iya. DPF TV? Jadi
outlet kopi masjid itu tidak besar. Dia terbuat dari kontainer galvanis, kontainer kapal ya. Jadi kalau dipukul nggak akan penyot. Aman lah ya Bang. Iya, alatnya itu di dalam itu kita memakai yang premium atau alat espressonya Verativero dan grindernya itu Verativero. Jadi kalau ditanya satu outlet itu modalnya tadi kan saya awal bilang 700.000 ya 100 jamaah. Berarti 100 jamaah 70 juta. 10 juta. Itulah modal untuk satu outlet kopi masjid. Jadi 70 juta outletnya mungkin sebesar ya 3 kereta ya kalau kita parkir ya 3 kereta 1, 2, 3 juga pun tingginya hanya 2,10 meter gitu. Jadi di masjid kecil pun kita bisa taruh, kita sengaja kita buat sedemikian rupa. Dan juga nih ya, untuk misalnya Kak Nisa sama Bang Ahyar udah jadi pemilik kopi masjid dan kalaupun tidak ngopi lah di kopi masjid ya. Kopi kita ya. Bawa produk ya Bang. Nah ini bawa kita produk ya di salah satu outlet kopi masjid. Ini kopi ini langsung kita beli dari petani muslim di Takengon Gayo. Nah, dan ini bersertifikat internasional. Kita ada sertifikatnya. Ada sertifikat organik, kita sertifikat fair trade atau ekspor dan impor. Jadi kalau Bang Ahyar atau Kak Nisa ngopi di kopi masjid, wah, sekaligus membantu petaninya juga. Juga ya? Bantu petani muslim, petaninya, dan juga ya rasanya kita bisa janji lah ini lebih dari toko sebelah begitu karena udah bergaransi internasional. Kualitasnya udah terjamin gitu ya. Benar. Dan rasanya jangan diragukan lagi pastinya. Baik, ada apa lagi nih Bang? Produk. Ini kita juga ada cold brew. Ini minuman, kalau cold brew itu kayak minuman dingin ya. Ini adalah hasil fermentasi. Ini kalau yang suka kopi udah tahu langsung kalau cold brew, oh cold brew, dia pasti paham. Tapi kalau yang suka kopi pahit lagi ya kan, belum tahu cold brew. Dipertanyakan tuh gitu ya. Dan ini cold brew adalah produk andalan di kopi masjid. Best seller gitu Bang ya. Best seller. Ini aja saya selamatin nih biar nggak dijual. Ini juga tadi kan kita udah berjamaah nih ya. Ada beberapa jamaah yang memiliki produk dan bisa kita jual di outlet kita. Salah satunya adalah saffron ini. Saffron. Ini saffron ini berguna untuk meningkatkan imun tubuh. Jadi di zaman sekarang karena imun tubuh itu mahal, kesehatan itu mahal. Dengan saffron ini insya Allah pengakuan dari para customer karena juga gunanya itu adalah meningkatkan imun tubuh, mengobati diabetes, mengatasi insomnia, cegah kolesterol, asam lambung akut. Jadi kalau Bang Ahyar misalnya susah tidur, minum ini mungkin jadi solusi. Kaya akan manfaat. Benar. Nah Bang, selain dari produk-produk ini ada nggak produk makanan? Karena kalau biasanya anak-anak milenial itu nongkrong nggak lengkap kalau nggak makan. Ngopi pasti ada snacknya gitu atau snacknya gitu. Itu gimana Bang? Untuk sekarang kita masih kacang ya, untuk di outlet ya masih kacang, tapi dalam masa pengembangan, masih dalam masa pengembangan. Jadi tetap menjawab juga pertanyaan dari Bang Ahyar, kedepannya mungkin tidak hanya kopi begitu. Ya, tapi itu ya biarkanlah waktu yang menjawab gitu ya, seperti itu. Dan berarti ini buat teman-teman yang punya usaha sendiri bisa kerjasama naruh produknya di kopi masjid ya Bang, ya seperti saffron ini. Benar sekali. Peluang bisnis juga besar ya buat pelaku bisnis, mungkin bisa hubungin Bang Ihsan atau kopi masjid untuk langsung bisa kerjasama memasarkan produknya di kopi masjid. Tadi ada 6 outlet ya Bang ya? Iya. Dan alhamdulillah sudah banyak banget dan mungkin akan terus bertambah ya. Amin. Iya. Nah Bang, closing statement nih Bang. Bang, gimana nih pesan Abang atau himbauan Abang lah, ajakan buat sahabat-sahabat DPF TV yang ada di rumah supaya bisa gabung join nih, minimal investasi jadi pemilik atau bisa naruh produknya. Apa sih yang dipunyai kopi masjid yang tidak dipunyai kafe-kafe lain? Silakan Bang Ihsan. Dari kami kopi masjid, kami membuka pintu peluang bagi mereka yang pemuda-pemuda yang ingin beramal jariah. Mudah caranya, itu cukup dengan menjadi pemilik kopi masjid. Dan juga kalau ingin membeli kopi, sekaligus dia mendapat pahala, sekaligus dia mendapat amal jariah. Bisa juga itu ngopi di kopi masjid. Karena kita, kopi masjid adalah usaha berjamaah, mari bergabung, dan kita usaha beramal, mari beli. Insya Allah
kita akan ya kopinya itu nikmatnya insya Allah sampai akhirat. Masya Allah. Karena kita Amin. kopi sambil sedekah, kopi masjid. Kopi sambil sedekah, kopi masjid. Minum kopi sambil bersedekah. Bener. Nikmatnya sampai akhirat, luar biasa, Masya Allah. Nah gitu Sobat DPF, kita udah tadi mengulik ya tentang sebenarnya apa sih kopi masjid dan bagaimana cara kita bergabung. Jadi buat teman-teman yang kepingin gabung langsung aja hubungin Bang Ihsan. Dan kami juga nanti mungkin siap ini langsung gabung nih ya Bang sama Bang Ahyar. Langsung Kita segera hubungin. daftar gitu ya. Takut duluan yang lain gitu. Iya, bener sekali. Oke sahabat DPF. Ya ini izin ya ini Oh ya, untuk silakan, Bang. Kak Nisa. Oh terima kasih. Insya Allah. Alhamdulillah. Kita Layar juga ya dapat- makin sehat lah kita. Kasih amin ya Allah. Amin. Apalagi di pandemi ini kita butuh sekali ya Bang ya. Benar. Untuk imun-imun seperti ini. benar. Baik, terima kasih Bang Iya. Ihsan sudah Makasih sharing-sharing sama banyak. kita di sini. Makasih juga udah dikasih produknya. Dikasih produk lagi gitu ya. Jadi Ya. teman-teman di rumah Sobat FTV yang mungkin penasaran dengan apa sih minuman ini, saffron ini gitu, silahkan beli di outletnya Kopi Masjid, di Iya. 6 outlet tadi gitu. Jadi buat sahabat DPF TV yang ada di rumah, jangan lupa terus saksikan Community Talk setiap hari Rabu jam 4 sore di channel YouTube-nya DPF TV. Seperti itu. Akhirnya saya Anissa Prasiwi dan Saya Lahir Sregar. mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.